Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil ajsadi wal arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun wal mukhtaramun yang saya hormati, Himpunan Mahasiswa Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bisa bersilaturahim bersama mahasiswa sekalian dalam Majlis Kisanak Kajian Insan Akhlakul Karimah dan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu akhlak dalam menyikapi musibah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas secara materi, maka saya ingin membahas terlebih dahulu tentang keynote dalam tema akhlak dalam menyikapi musibah COVID-19. Keynote-nya adalah, yang pertama adalah kalimat akhlak. Akhlak berasal dari kalimat khuluq yang artinya kebiasaan. Akhlak adalah jama' taksir, perubahan dari isim mufrad kalimat khuluq, berubahnya biziyadah dan bil harokah yang artinya kebiasaan. Jadi akhlak adalah kebiasaan yang menggeluyur, kebiasaan yang terbiasa dilaksanakan setiap hari. Secara bahasa, akhlak itu bisa baik, bisa jelek, karena dia mausuf. Yang menjadikannya jelek atau baik adalah sifatnya. Maka akhlak ada yang disebut dengan akhlak baik atau akhlak mahmudah, ada yang disebut dengan akhlak jelek, akhlak sayyi'ah. Dan juga kebiasaan apapun itu juga bisa disebut dengan akhlak. Kebiasaan basyariyah kita, kebiasaan manusiawi kita, setiap hari kita tidur, kita makan, itu bisa disebut dengan akhlak karena kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari. Itu akhlak menurut bahasanya. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Kalimat khuluq itu adalah sesuatu kebiasaan yang menggeluyur. Pertanyaannya, apakah kebiasaan yang baik yang disyariatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi akhlak? Apakah sholat di awal waktu itu sudah menjadi akhlak? Apakah baik terhadap orang lain
budi pekerti kita sudah menjadi akhlak kita. Maka tugas pertama mendidik pribadi adalah membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan yang baik, supaya kegiatan tersebut menjadi akhlak kita. Karena sesuatu yang dilaksanakan berulang-ulang, dipaksakan awalnya berulang-ulang, maka lama-kelamaan sesuatu tersebut atau tingkah tersebut akan menjadi akhlak. Yang kedua, keynote dalam tema pada kali ini adalah musibah. Musibah itu berasal dari kata asoba yusibu, musibatan, yang berarti sesuatu yang mengenai, sesuatu yang datang, apapun itu, mau yang jelek, mau yang bagus, mau yang baik, maka itu bisa disebut dengan musibah. Jabatan, musibah. Rizki, musibah. Kematian, musibah. Kecelakaan, musibah. Apapun yang datang kepada kita, maka itu sah disebut dengan musibah. Bagaimana sekarang kita menyikapi musibah yang dalam pembahasan kita adalah COVID-19. Tentunya ini disebut dengan musibah yang menjadi cobaan untuk kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, silahkan bagi siapa saja yang menyimak video ini, maka silahkan untuk membuka Al-Quran ayat 155, Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan memberikan kepada kalian semua cobaan. Bisyai'in, dengan suatu perkara, minal khaufi, yang berbentuk ketakutan. Kita rasakan pada saat ini dampak dari mewabahnya COVID-19 itu menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu manusiawi. Tetapi jangan sampai ketakutan tersebut menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah. Takut boleh saja, tetapi takut yang menimbulkan waspada kepada Allah. Takut menimbulkan waspada terhadap penyakit tersebut. Takut yang menimbulkan waspada supaya kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan. Dan terbukti sekarang banyak orang miskin yang sulit untuk mencari makan, dan banyak orang yang rentan miskin menjadi miskin. Ketika belum ada wabah COVID-19, maka orang yang rentan miskin itu cukup makannya, karena dia mencari makan, mencari rizki kasabnya setiap hari, dan rizkinya itu, kasabnya itu bisa mencukupi untuk makan sehari-hari. Ketika terjadi wabah seperti ini, maka dia tidak bisa bebas lagi untuk keluar mencari kasabnya. Maka banyak di antara kita, warga kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin pada saat ini
ada dalam kondisi yang kurang makanan. Dan dalam Al-Quran disebutkan walju, Allah memberikan cobaan itu dengan kelaparan. Dan selanjutnya wanaksim minal amwal, Allah memberikan cobaan itu dengan berkurangnya harta. Karena tidak bekerja maka harta pun habis. Karena tidak bekerja maka aset-asetnya pun dijual untuk membelikan makanan. Karena tidak bekerja maka tabungan yang ada dibelikan untuk makanan. Maka hartanya pun berkurang. Wanaksim minal amwal. Dan itu telah dinaskan di dalam Al-Quran. Wal anfus. Dan juga banyak jiwa-jiwa yang meninggal. Kita lihat di berita di negeri kita, di Indonesia, di luar negeri, sudah banyak orang-orang yang meninggal yang wasilahnya itu terkena COVID-19. Walaupun menurut data dari kesehatan bahwa yang meninggal karena COVID murni itu sedikit sekali karena kebanyakan adalah orang-orang yang komplikasi. Tetapi itu bisa menunjukkan bahwa COVID itu ketika menjangkit orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan sebelumnya, maka penyakit itu akan menjadi lebih parah. Wal anfus, dan banyak jiwa-jiwa yang meninggal. Wat samarot, dan banyak buah-buahan yang tidak jadi, pertanian yang gagal. Tetapi setelah itu Allah memberikan kabar gembira dan solusinya. Wabasyiris sobirin, dan kabarkanlah kabar gembira as-sobirin kepada orang-orang yang sobar. Nah, setelah Allah berfirman memberikan informasi kepada kita bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada kita, di ujungnya Allah memberikan solusi kepada kita. Wabasyiris sobirin, dan berikanlah kabar gembira as-sobirin kepada orang-orang yang sobar. Bagaimana bisa gembira kalau hanya dengan sobar? Sobar itu bukan berdiam diri. Di dalam tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mentafsirkan as-sobirin ay az-zakirin. Sobar itu adalah orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat sebelumnya disebutkan innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sobar. Nah, sobar di sini adalah sobar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang yang sobar itu? Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang di mana-mana terkenai sesuatu, baik jelek ataupun baik ataupun buruk. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu, mulutnya berkata, hatinya bertekad, hatinya mengimani. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Kami milik Allah, ya Allah. Harta kami milik Allah. Dunia ini milik Allah. Tiada yang milik kami. Wa inna, dan kami ilaihi, akan kembali kepada Allah. Raji'un, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya kata-kata, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah
kata kunci kebangkitan umat Islam. Ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah meresap kepada hati, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kita karena kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah dan tidak ada yang dimiliki oleh kita. Kita tidak memiliki semua ini. Mata dengan penglihatannya adalah milik Allah. Hidung dengan penciumannya adalah milik Allah. Mulut dengan bicaranya adalah milik Allah. Telinga dengan pendengarannya adalah milik Allah. Diri kita seutuhnya adalah milik Allah. Harta kita adalah milik Allah. Rumah kita milik Allah. Kendaraan kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Ketika kita sudah meyakini bahwa diri kita seluruhnya, seutuhnya, yang ada di sekitar kita semuanya adalah milik Allah, maka apa yang perlu kita sesalkan? Karena memang semuanya ini adalah milik Allah. Orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah yang tadi, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang sesuatu kepada dirinya, maka dia tidak mengakui bahwa itu adalah miliknya, tetapi diberikan lagi kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai sesuatu apapun. Jabatan, pekerjaan, harta, itu semuanya titipan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah memberikan kabar gembira ketika Allah memberikan cobaan kepada manusia, maka yang akan gembira adalah orang-orang yang hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan apa-apa rasa yang dimilikinya adalah diberikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa agroteknik teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang saya hormati, lalu bagaimana cara menyesuaikan akhlak sekarang setelah ada wabah dan sebelum ada wabah? Bagaimana kita menyesuaikan diri? Karena memang harus disesuaikan. Akhlaknya itu bisa saja akhlak sebelum ada COVID-19 dan akhlak sesudah ada COVID-19, asalnya baik menjadi tidak baik. Asalnya buruk menjadi baik. Dulu atau sebelum ada wabah COVID-19, kita yang berada di zona merah itu diharuskan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Nah, sekarang fatwa MUI dan lembaga-lembaga Islam atau organisasi-organisasi Islam di Indonesia telah memberikan fatwa bahwa tidak boleh melaksanakan sholat Jumat terutamanya di zona merah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan juga dihimbau oleh pemerintah seperti itu. Nah, itu berarti kita harus ada penyesuaian. Jangan kita memaksakan kehendak seolah-olah kita tidak takut terhadap virus tersebut, hanya takut kepada Allah. Hati-hati. Karena dalam ibadah pun ada ibadah yang didasari oleh nafsu. Bagaimana ibadah yang didasari oleh nafsu? Apakah ada ibadah yang didasari oleh nafsu? Bukan menurut saya. Saya menurut kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menuliskan kitab
Al-Hikam. Di dalam hikmah yang kedua, beliau menerangkan bismillahirrahmanirrahim. Iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahawatil khafiyah. Saya tidak akan terlalu gamblang tentang kajian atau penjelasan kitab Al-Hikam karena memang harus ada waktu khusus kalau dalam kitab Al-Hikam. Tetapi saya akan menerangkan tentang bahwa ibadah pun ada yang didasari oleh nafsu. Dalam kitab ini, dalam hikmah yang kedua disebutkan iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi. Jika engkau ingin berada dalam makom tajrid, tajrid itu seseorang yang sudah ditanggung oleh Allah, dia kerjanya hanya ibadah saja. Itu makom tajrid namanya. Seperti makomnya para aulia Allah, seperti makomnya para solihin, orang-orang yang ibadahnya telah wusul kepada Allah, maka dia sudah saja ibadah kepada Allah. Apapun kebutuhan dia, Allah akan datangkan itu, apapun sebabnya. Nah, iradatu katajrid, kau ingin menjadi tajrid ma'a iqamatillahi, sedangkan Allah masih menetapkan engkau fil asbabi di makom asbab. Makom asbab itu makom yang dia harus mencari kasab dulu untuk mencukupi kehidupannya. Makomnya masih seperti itu, tetapi dia tidak melaksanakan itu. Dia hanya berdiam diri, beribadah kepada Allah tanpa berpikir sunatullah, tanpa berpikir sebab akibat dan kasabnya. Maka itu disebutkan dengan minas syahwatil khafiyah. Itu adalah syahwat yang sangat lembut. Syahwat yang sangat lembut. Jadi ada tarikan hawa nafsu dalam kegiatan ibadahnya. Kenapa kau terus ibadah dari pagi sampai malam? Kau tidak memikirkan istrimu makan, kau tidak memikirkan anakmu makan. Bagaimana itu? Kalau dia menjawab, saya bertawakal kepada Allah, saya hanya ibadah kepada Allah, maka itu salah. Karena ibadahnya ditunggangi oleh minas syahwatil khafiyah. Syahwat yang sangat lembut. Syahwat yang tipis. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus menyesuaikan diri. Bagaimana mentaati